Halo teman-teman, dimanapun kalian berada. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nayuda Sandi. Saya dari program studi manajemen dengan NPM 213402516144. Podcast ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Statistik, Ekonomi, dan Bisnis. Untuk pertama kalinya, saya membuat podcast tentang indeks pembangunan manusia yang ada di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 sampai 2020 dengan menggunakan angka indeks. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Jawa Barat juga menjadi salah satu provinsi yang menentukan aktivitas kegiatan perekonomian yang ada di Indonesia. Seperti yang diketahui, di Provinsi Jawa Barat banyak sekali perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik berdiri. Dengan banyaknya perusahaan dan pabrik yang berdiri di Jawa Barat, seharusnya bisa dimanfaatkan terutama oleh masyarakat di Provinsi Jawa Barat itu sendiri. Dengan banyaknya akses lapangan pekerjaan, tidak serta-merta menjadi jaminan untuk masyarakat provinsi di Jawa Barat. Sekarang ini perusahaan-perusahaan juga memberlakukan persyaratan yang ketat agar tenaga kerjanya bisa lebih produktif. Di antaranya yang sangat diperhatikan ialah dari segi pendidikannya. Saat ini sudah sangat jarang sekali perusahaan-perusahaan menerima pelamar dengan latar belakang SMP. Mereka mengajukan persyaratan dengan minimal pendidikan SMA ataupun SMK. Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index mendefinisikan bagaimana penduduk di suatu daerah mendapatkan dampak dari hasil pembangunan berupa standar hidup yang layak, kesehatan, dan pendidikan. Ketiga indikator tersebut sangatlah penting karena bisa menggambarkan kualitas hidup suatu masyarakat di daerah tersebut. Skor IPM berkaitan dengan kondisi SDM di suatu daerah. Makin tinggi skornya, itu artinya SDM di daerah tersebut berkualitas. Sebaliknya, kalau skor IPM-nya rendah, itu menunjukkan rendahnya kualitas SDM di daerah tersebut. Padahal, SDM merupakan faktor utama, bukan yang lainnya, maju dan mundurnya suatu negara atau daerah. Menurut Todaro di tahun 2000. Pengertian IPM itu sendiri mempunyai banyak pengertian. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM ialah suatu angka yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh seseorang. Menurut Saputra di tahun 2011. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia di tahun 2016, menjelaskan bahwa indeks pembangunan manusia dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia di tahun 2016, dalam mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup. Selanjutnya, untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan indikator angka harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk dapat hidup layak. Menurut Napitupulu di tahun 2007, Indeks Pembangunan Manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan, yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur dan hidup sehat, untuk mendapatkan pengetahuan dan mampu memenuhi standar hidup layak, semakin baik tingkat kesehatan tenaga kerja, pengetahuan yang tinggi, dan memperoleh hidup yang layak, maka hasil kerja akan semakin bagus dan berkualitas. Justru sebaliknya, semakin buruk keadaan tenaga kerja, maka hasil pekerjaannya akan semakin buruk pula atau tidak berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia menjadi indikator untuk menilai kualitas sumber daya manusia yang siap untuk bekerja sehingga mampu mengurangi tingginya tingkat pengangguran di suatu wilayah. Pembangunan manusia ini telah menjadi pembahasan utama di dunia seiring dengan diterbitkannya laporan pembangunan manusia atau Human Development Report pertama kali oleh PBB di tahun 1990. Orientasi pembangunan sendiri telah bergeser dari pembangunan ekonomi yang fokus pada pertumbuhan pendapatan, beralih menjadi pembangunan yang berorientasi kepada pembangunan manusia. IPM atau Human Development Index adalah suatu pengukuran perbandingan harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk ke dalam kategori negara maju, negara berkembang, ataupun negara terkebelakang. Selain itu, indeks ini juga nantinya menjadi parameter untuk melihat pengaruh kebijakan ekonomi di suatu negara terhadap kualitas rakyatnya. Menurut Garibaldi di tahun 2015, menurut UNDP di tahun 1990, pembangunan manusia ialah proses memperluas pilihan-pilihan penduduk atau a process enlarging people's choice. Dan tiga pilihan utama yang dianggap paling penting, yaitu diantaranya adalah panjang umur dan sehat atau longevity, berpendidikan atau berpengetahuan atau knowledge, dan akses ke sumber daya yang dapat memenuhi standar hidup yang layak atau living standard. Untuk studi kasusnya, saya mengambil data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik.
Untuk menghitungnya, saya menggunakan angka indeks kuantitas agregat sederhana. Angka indeks kuantitas agregat sederhana merupakan perbandingan antara jumlah kuantitas pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Angka indeks kuantitas agregat sederhana digunakan untuk mengetahui perbandingan pada tahun tertentu dengan tahun dasarnya. Dari hasil perhitungan tersebut, saya memperoleh hasil pada tahun 2019 terhadap tahun dasar 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,02. Pada tahun 2020 terhadap tahun dasar 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,10. Pada tahun 2020 terhadap tahun dasar 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,08. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa indeks pembangunan manusia di Jawa Barat dari tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan. Di tahun 2018, indeks pembangunan manusia di Jawa Barat memiliki nilai sebesar 71,30. Angka ini kemudian mengalami peningkatan di tahun 2019 dengan nilai sebesar 72,03 dan pada tahun 2020 memiliki nilai sebesar 72,09. Peningkatan ini memberikan arti bahwa perkembangan tingkat pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak di Jawa Barat juga mengalami peningkatan. Angka kenaikan tersebut memang menggabungkan dari seluruh kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Jika dilihat berdasarkan data kabupaten atau kota, maka yang memiliki nilai indeks pembangunan manusia tertinggi yaitu Kota Bandung, dengan nilai rata-rata berada di angka 81. Sementara itu, indeks pembangunan manusia terendah ada pada Kabupaten Cianjur, dengan nilai rata-rata sebesar 65,12. Perbedaan angka indeks pembangunan manusia antara Kota Bandung dan Kabupaten Cianjur menandakan bahwa terjadi ketimpangan pembangunan manusia di daerah tersebut. Harapan saya untuk daerah-daerah di Provinsi Jawa Barat dan juga daerah-daerah di provinsi lain yang ada di Indonesia, semoga kedepannya pemerintah bisa memberikan pembangunan-pembangunan untuk daerah-daerah yang masih memiliki nilai IPM yang rendah, agar daerah tersebut bisa meningkatkan nilai IPM-nya dan menjadi daerah yang lebih baik lagi ke depannya.